Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Mungkin kemarin lihat ya video saya patah-patah, putus-putus ya. Saya cari penyebabnya, apakah dari perangkat saya, ternyata bukan ya, masalahnya bukan dari laptop saya, bukan dari sistem perangkat saya, bukan. Ternyata masalahnya ada di IndiHome yang saya pakai. Jadi kecepatan uploadnya sangat lambat. Jadi demi kelancaran teman-teman sekalian, mending hari ini saya record terus saya upload. Nah, ini kebetulan nggak tahu dari tadi si akadnya itu ya lagi agak down ya, jadi susah diakses. Nah, kebetulan daripada tidak diselenggarakannya kelas pada waktunya karena jadwalnya jam 10, sekarang udah jam setengah 11 ya, jadi lebih baik daripada tidak diselenggarakan, yang mending segera diselenggarakan karena banyak juga kelas setelahnya ya, jadi nanti ya persiapannya ya. Baik teman-teman, saya rasa record ini yang lebih baik kualitasnya selama IndiHome saya masih bermasalah. Habis ini saya akan panggil petugas IndiHome-nya biar nanti ngecek kenapa kecepatan uploadnya sangat rendah, padahal saya menggunakan kecepatan yang seharusnya lebih dari itu ya langganannya ya. Berkaitan dengan nanti mungkin ada perubahan sistem dalam kelas online, saya belum tahu tindak lanjutnya. Kemungkinan nanti kita sistemnya full online ya. Nanti tidak tahu teman-teman ini masuk ke sistem baru atau yang sistem seperti yang lama gini juga saya belum tahu tidak lanjutnya, tapi setidaknya kegiatan belajar mengajar kita tetap bisa lancar. Yang penting kuncinya adalah kalian bisa menerima materi saya ya. Nah, jadi record ini sangat mending efektif gitu ya. Terus kemudian untuk konsultasi dan pertanyaan ya, bisa langsung kontak WhatsApp saya ya teman-teman ya, seperti biasa ya. Jadi kalau misalkan ingin kalian lebih advance atau tidak, yaitu tergantung teman-teman aktif bertanya, aktif laporan atau tidak ya. Jadi saya menilainya dari situ juga. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan bahwa penting nggak sih ilmu menggambar pada ilustrasi. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman merasa ilustrasi itu penting nggak sih dalam ilmu menggambar? Ya, tentu saja sangat penting karena ilustrasi itu ibarat lanjutan dari mata kuliah menggambar ya, mata kuliah menggambar. Nah, kalau teman-teman tidak mampu membuat gambar sesuai dengan disiplin ilmu pada mata kuliah menggambar, nah kalian akan kesulitan dalam membuat ilustrasi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pernah merasakan kalau di jurusan yang komputer grafis dan desain grafis yang dimulai dari angkatan tahun ini ya, dia mendapatkan utuh mata kuliah menggambar. Nah, tapi mungkin yang dari angkatan terakhir dari 2018 ya sampai angkatan sebelumnya memang tidak mendapatkan mata kuliah menggambar karena sekarang sudah mulai perbaikan kurikulum DKV standar nasional ya. Jadi tetapi kabar baiknya dulu oleh karena itu di sisipan mata kuliah nirmana desain grafis, bahkan saat praktek di desain grafis 2 ya kan, saya pasti akan mengajarkan ilmu menggambar dari proporsi wajah, dari membuat anatomi tubuh, perbedaan anatomi laki-laki dan perempuan,
membuat perspektif, background, ya, pewarnaan, shading, arah cahaya. Nah, itu udah semua. Jadi teman-teman tetap bisa mengikuti ilustrasi dengan baik karena dulu saya juga menyampaikan semua part lengkap, ya, part lengkap mata kuliah menggambar, ya, secara runtut, sistematis, dan kalau teman-teman yang bersungguh-sungguh ikuti prakteknya pasti bisa, ya. Jadi saya, karena ada yang bisa gitu, salah satunya beberapanya diantaranya Mas Doni dari angkatan 2017, ya. Terus ada juga Mbak Asaidah, ya. Terus beberapa yang lain juga banyak, ya, seperti Mas Ganung, terus seperti Ekal termasuk, terus seperti Andika, ya. Terus Andika Romaji, ada 2 Andika kayaknya ini. Andika sama Andika Romaji. Banyak ya. Berarti terbukti bagi teman-teman yang serius berarti bisa, ya. Jadi ada banyak. Pokoknya saya tuh mulai ngajar 2017, teman-teman, ya. 2017, 2018, ya. Nah, berarti saya mengalami mengajar mahasiswa yang memang waktu itu belum mendapatkan mata kuliah menggambar secara utuh. Tetapi saya selalu, karena saya tahu itu mata kuliah yang penting dan mata kuliah wajib sesuai standar nasional, makanya saya sisipkan di situ. Nah, jadi tetap selamat nih teman-teman angkatan tua, ya, angkatan senior, ya. Jadi tetap bisa berbahagia. Nah, bagi teman-teman yang mungkin angkatan dari 2019, ya, pasti harus lebih advance lagi dibanding kakak-kakak kelas pendahulunya. Nah, kita mungkin hari ini, ya, saya akan langsung praktek aja. Kebetulan memang si akad lagi bermasalah, ya, jadi saya langsung record dan nanti habis ini saya upload videonya, ya. Nanti akan saya tulis notifikasi atau keterangan pada si akadnya agar teman-teman nggak bingung kenapa nih nggak ada kuliah dan sebagainya, ya. Nah, ini ada sambil saya cek di WhatsApp apakah ada yang konsultasi. Nah, ini nampaknya nggak ada. Oh iya. Nah, ini jadi ada sebuah informasi, ya. Nanti mungkin saya sampaikan di kesempatan selanjutnya, ya, tentang perubahan sistem menunggu tindak lanjut. Baik, kita langsung praktek aja, ya. Nampaknya belum ada yang berkonsultasi. Kita praktek membuat karya ilustrasi, ya. Kemarin saya juga baca-baca buku lagi, ya. Jadi ternyata komik itu termasuk ilustrasi, ya. Komik itu termasuk ilustrasi walaupun pada prakteknya, pada kurikulumnya, ya, sebenarnya mata kuliah komik itu ada khusus dan di kampus kita memang belum tersedia. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk memasukkan wawasan mata kuliah komik pada mata kuliah ilustrasi, ya. Jadi kemarin kita sudah belajar membuat ilustrasi yang baik dan benar itu seperti apa, ya, dari membuat konsep dulu, karena saya yakin nih teman-teman sudah, pokoknya itu materi sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, kedua, ya. Jadi nanti diulang lagi, ya, dari pembangunan pondasi sampai ke storyboard. Nah, baru masuk ke pada
pembuatan karyanya atau membuat final artnya. Di sini harus diperhatikan ini. Nah, ini saya akan pada halaman ini saya akan berusaha membuat ya ilustrasinya dari sketsa ini ya. Teman-teman nanti akan bisa melihat ya, bagaimana prosesnya. Silahkan dicermati dan nanti dipraktekkan. Oke, saya akan buat halaman ini. 439. Saya buka, saya dengan programnya Pentool SAI. Teman-teman silahkan nanti menggunakan program yang Photoshop ya, atau di kertas dulu boleh ya. Jadi saya rekomendasinya dalam bentuk bitmap sih. Tapi kalau misalkan dari kertas dulu di sketsa, nah itu ada cara yang seperti itu ya. Salah satu yang menggunakan caranya dan sudah konsultasi namanya Mas Hanan Naufal ya, Mas Hanan Naufal ya. Dia pakai sketsa dulu di kertas, baru di tracing di Corel Draw. Nah itu nggak masalah karena memang orientasi saya ke jenis gambar bitmap ya. Jadi tidak menggunakan pure vektor. Jadi vektor itu sifatnya untuk penintaan aja. Nah ini harus dipahami nih. Ya, ini saya ubah dulu ke RGB. Karena ada sesuatu yang ingin saya ambil dari halaman ini ya. Saya buka dulu di Pentool SAI. Nah ini ada seperti ini ya. Saya perlu ambil ya. Saya perlu ambil di halaman nah seperti ini. Kemudian halaman ini juga nah perlu saya ambil. Oke, sudah saya ambil semua. Nah, di sini saya beri nama storyboard. Ya, saya atur dulu layernya. Saya opacity. Ini saya sudah buat penggaris di sini ya. Jadi ini akan saya bagi menjadi 3 layer, 3 frame maksud saya. Ya, jadi akan saya buat 3 frame. Nah, di sini. Saya buat folder baru dulu. Saya beri nama art. Nah, pertama kali kalau saat bikin komik ya, saya akan menggambar panelnya dulu. Ya, saya akan menggambar panelnya terlebih dahulu. Nah, di sini. Nah, ini ketebalannya 14 kalau saya ya. Nah, kira-kira setebal ini kira-kira ya. Jadi nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Tapi yang pasti panel terluar itu ya lebih tebal dari penintaan dalam komiknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai lebih tipis. Oke, sudah jadi. Ya.
Jadi ada perubahan storyboard. Di sini saya langsung ke panel adegan Zetro mengendarai mobil. Ada gambar ini alat perubahannya dan saat Zetro mengenang ayahnya. Pertama-tama saya akan mencari referensi driving car untuk saya ambil posenya ya. Nah, ini saya akan mengambil referensi bagaimana adegan driving car ya. Saya akan mencari angle yang lebih dinamis, tidak kaku ya. Nah, di sini ya ada contoh angle yang sinematik nih ibaratnya ya, gambarnya sinematik di sini. Nah, ini kita bisa ambil nih, ini lebih sinematik, saya ambil aja, saya save. Kalau kita ngambil pose untuk referensi boleh-boleh aja ya, yang nggak boleh itu kita pose yang umum ya, bukan pose misalkan posenya Spider-Man, kalian tracing, nah itu nggak boleh. Jadi gini, pose itu ada dua, yang pose umum kayak gini ya, atau misalkan pose gimmick ya, pose Spider-Man. Nah kalian tracing, nah itu juga nggak boleh teman-teman. Nah ini kadang saya pikir udah paham gitu ya, ternyata belum paham. Nah ini pose-pose seperti ini sudah istilahnya udah trademark ya, sudah menjadi hak paten, nggak boleh ditiru ya. Yang boleh ditiru itu pose-pose umum seperti mengendarai, terus walking ya, berjalan ya. Nah ini boleh ditiru, nggak masalah di tracing. Nah kalau kalian men-tracing karya pose, misalkan nanti bikin tugas cover komik saya ya, kalian bener-bener persis kayak cover karakter saya, nah itu nggak boleh teman-teman ya, karena karakter yang sudah menjadi sebuah intellectual property, dia pasti punya ciri khas pose khusus ya. Nah ciri khas pose khusus itu nggak boleh ditiru, kalian bikin pose alternatif lagi ya, jadi tidak boleh ditiru. Kayak misalkan pose Kamen Rider misalkan, nah mereka itu posenya sudah trademark ya, jangan dianggap posenya itu bebas untuk ditiru, tidak ya. Itu pose sudah memiliki hak paten ya, dalam surat hak cipta, pelindungan hak karya hak cipta mereka sudah menuliskan di situ pose-posenya seperti apa saja ya. Pernah waktu itu saya punya teman ya, diceritain ya, punya studio Indo Studio namanya, Indo Studio. Kebetulan pemilik studionya saya kenal ya, namanya Mas Nidom. Waktu itu saya diceritain, saya cuma melakukan trace pose gitu, bukan menjiplak karakter ya, melakukan trace pose. Nah terus saya dituntut gitu. Nah itu jadi bahaya ya teman-teman ya, sekedar melakukan tracing pose tapi dituntut. Nah jangan sampai seperti itu. Bisa jadi pose-pose yang di tracing sudah menjadi trademark. Nah seperti ini, contohnya seperti ini ya, termasuk karakter yang ada di dalam Ultimate Guide. Meskipun memang saya belum mendaftarkan hak cipta, tetapi alangkah baiknya teman-teman tidak meniru pose-pose yang sudah saya buat. Nah ini misalkan pose seperti ini, ya sudah cari alternatif lain ya, bikin pose yang lain ya. Nah ke depan juga nanti saya pasti punya trademark ya, karakter saya ini sudah memiliki hak cipta ya, ke depan nanti sudah punya hak cipta ya, insya Allah tahun depan lah ya, tahun depan, karena itu butuh waktu dan biaya juga teman-teman ya, dalam membuat dalam membuat karyanya itu pasti butuh proses yang panjang dan biaya juga. Jadi nanti ini ada pose-pose khusus ya. Nah jadi nanti teman-teman dilatih kreativitasnya. Oke, tadi ambil pose driving car ya. Nah, ini kita drag, ambil di sini. Nah, kalau pose umum sih boleh-boleh aja ya kan. Kalau pose umum sih sah-sah aja.
nggak masalah. Ini saya ambil di sini. Nah, ini saya cek dulu. Saya harus cek juga ini ya, teman-teman. Setirnya si Zetro itu di kanan atau di kiri. Nah, ini dipindah di kanan. Ya, dipindah di kanan. Waktu dikendarai almarhum ini, si Zeta, padahal setirnya sempat tetap di kanan ya, tetap di kanan. Nah, jadi karena Indonesia ya, setirnya kanan, teman-teman ya. Setirnya kanan. Nah, ini ternyata si Zetro mobilnya setir kanan. Nah, ini harus diperhatikan ini. Berarti ini harus dibalik. Nah, namanya juga setir kanan. Udahlah, kita ambil aja di sini. Nah, oke, kita opacity dulu. Kita ubah ketebalannya. Sekarang kita trace langsung. Kita ambil contoh posenya. Waduh, ini kenapa ini? Ya, kadang agak loading juga ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah hafal bentuk garis karakternya ya, langsung gini aja. Lebih gampang ya. Kalau teman-teman terbiasa latihan menggambar, pasti tinggal ganti posenya aja adalah hal yang sangat gampang. Nah, jadi tugas ke depan kalian nanti, kalian membuat alternatif cover pada komik Ultimate Guide ya, versi kalian sendiri dengan gaya gambar kalian sendiri dengan pose alternatif karangan kalian sendiri. Nah, agar ke depan nanti kalian bisa memiliki intellectual property pribadi. Nah, harapan saya, goal saya seperti itu untuk kalian ya. Goal saya untuk kalian ke depan, kalian punya intelektual pribadi. Intelektual property milik kalian sendiri. Nah,
Ini salah satu teknik improvisasi ya dalam menggambar. Harus tahu betul apa yang kita gambar ini, teman-teman ya. Jadi jangan asal juga, kita juga harus mengingat karakter kita itu bentuknya seperti apa ya, walaupun kita melakukan tracing. Minimal kita hafal, oh dashboardnya seperti ini dan seperti itu ya, agar kita nanti bisa konsisten ya dalam membuat gambarnya ya, jadi tidak asal-asalan. Saya kebetulan ingat ya dashboardnya bagian depan yang udah cukup gini aja. Agak kurva aja di sini. Nah, gini aja udah. Jendelanya nggak usah karena ini nanti saya akan buat space untuk dialog ya. Jadi tidak, kadang dalam pembuatan komik berbeda pada pembuatan film ya. Kalau film semuanya harus detail. Contohnya seperti ini teman-teman, kalau misalkan bingung gambaran saya ya. Jadi dalam pembuatan komik ini kadang kita bisa melakukan improvisasi penggambaran background yang simple seperti ini ya. Nih teman-teman bisa melihat ya. Nah, kayak gini. Ya, kadang backgroundnya cukup ya, misalkan tugu muda ya. Ini ikonnya aja. Nah, jalannya cuma putih kan, langitnya juga putih. Ini salah satu kemudahan ya dalam membuat komik. Ya, tergantung bagaimana kita melakukan komposisinya ya. Komposisinya enak nggak, cocok nggak ya. Jadi bisa lebih mudah improvisasinya. Nah, ini teman-teman ya, lebih mudah digambar. Kalau ada posenya. Nah, kita gambar dulu sampai selesai. Cincinnya nggak usah ya, karena Zetro nggak pakai cincin nih. Ini ada shift beltnya. Kita ingat kembali jok mobilnya. Nah, ini harus diingat kembali ini biar konsisten, karena saya sudah menggambarkan jok mobil sebelumnya. Nah, ini jok mobilnya seperti ini aja. Oke.
Nah, gini aja udah. Ini shift beltnya berlanjut sampai ke bawah ya. Oke, baik, cukup gini aja. Selanjutnya kita tinggal, oh ini belum. Ya, ini udah jadi. Kita cek dulu apakah ada yang kurang. Nah, ini saya agak curiga ini penggambaran yang ini gimana ini. Nah, kita harus pandai improvisasi juga ya. Misalkan tangan di sini. Ya, tangan di sini. Nah, ini berarti gini aja deh, baju ya. Baju aja. Tangannya udah biar gini aja. Nah, ini kan tangan sikunya di sana, di sikunya. Nah, kita lihat dulu proporsi wajahnya. Udah, kita nggak usah ikuti lagi. Kalau kita udah tahu posisinya, ya, misalkan, nah, udah tahu posisi hidungnya paling di sini. Ini mukanya. Lihat ke depan ya. Nah, kita cek dulu ada yang aneh nggak dalam pandangan matanya Zetro nih. Nah, kita harus cek dulu proporsi wajahnya. Pas sudah betul, nah gini lebih proporsional ya, bagus ya. Nah, ini dia salah satu tips ya dalam menggambar teman-teman. Jadi ilmu menggambar itu penting ya. Mungkin ini aja hari ini ya prakteknya. Perlunya ilmu menggambar ya, perlunya ilmu menggambar dan mana yang boleh kita trace dan mana yang nggak boleh kita trace ya. Jadi hari ini prakteknya itu aja. Silahkan nanti diterapkan ya.